Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat malam kepada narasumber dan juga IBT Hero sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga selamat datang. Perkenalkan, saya Seva Rimadanti, boleh disapa Seva, selaku fasilitator Z-Talk spesial malam hari ini yang akan bersama IBT Heroes untuk membahas sistem registry nasional atau SRN terkait alur, manfaat, dan juga tantangannya dalam implementasi proyek karbon. Bersama narasumber hebat kita malam hari ini yakni Ibu Ruli Dora Karolin, selaku Koordinator Pokja SRN di Kementerian Lingkungan Hidup. Baik, luar biasa, Ibu Tihira sekalian, sebelum kita memasuki acara inti malam hari ini, berikutnya mari kita coba cek sama-sama semangat teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting malam hari ini. Seperti biasa, dari 1 sampai 6 emoticon mana yang paling menggambarkan kabar dari teman-teman sekalian malam hari ini? Silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, di sini Pak David nomor 3. Zona EBT sendiri berapi-api sekali selaku penyelenggara nomor 1. Nomor 4. Waduh, waduh, nomor 4 sedih kenapa Pak Aryo? Semoga habis ini semangat ya Pak ya. Oke, nomor 2, nomor 3, nomor 1, luar biasa variatif ya kabarnya malam hari ini. Tapi semoga nanti ketika sudah masuk pematerian, teman-teman dapat lebih antusias, lebih semangat. Oke, luar biasa. Terima kasih responsnya teman-teman. Baik, oke, terima kasih. Baik, kalau begitu berikutnya. Ya, kami mengingatkan kepada seluruh teman-teman di sini untuk follow seluruh sosial media Zona EBT yang terdiri dari Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Pinterest. EBT Heroes cukup search saja Zona EBT, maka nanti akan langsung muncul platform kami. Jangan lupa untuk langsung klik tombol follow-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai energi baru dan juga terbarukan yang pastinya akan bermanfaat untuk EBT Heroes sekalian. Berikutnya, selain platform kami juga menginformasikan bahwa Zona EBT menyediakan sertifikat karbon yang dapat teman-teman beli untuk dapat mengimbangi jejak karbon yang dihasilkan setiap hari. Hal ini penting sebagai bentuk kontribusi kita dalam melawan perubahan iklim dan juga sebagai upaya untuk mendukung proyek-proyek yang membantu pengurangan gas emisi rumah kaca. Bagi teman-teman yang mungkin terlewat untuk membeli sertifikat karbon pada saat registrasi, boleh sekali langsung di-scan atau pindai kode QR pada layar atau di kolom chat juga ada. Terima kasih. Silahkan kita sama-sama wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Berikutnya, masih ada hal yang seru juga dari zona EBT di sini. Teman-teman dapat memperoleh hadiah yang seru dan juga menarik dari zona EBT. Bila mana teman-teman berbagi cerita teman-teman ketika mengikuti zona akademi termasuk talkshow malam hari ini ya. Caranya bagaimana? Teman-teman silahkan membagikan cerita dalam bentuk foto boleh, video juga boleh selama talkshow berlangsung di Instagram story masing-masing. Ceritanya boleh berupa ilmu dan juga materi yang dikemas secara kreatif dan juga menarik. Nanti oh ya, dipastikan dulu sudah, ikuti akun Instagram kami di @zona_ebt dan juga mengikuti grup WhatsApp-nya. Nah, nanti untuk 3 peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiahnya. Ditunggu pengumumannya nanti di grup WhatsApp dan juga Instagram kami. Jangan lupa dibuat ceritanya dulu. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan diajukan melalui grup WhatsApp grup atau official WhatsApp-nya Zona EBT. Baik, abadikan momen kalian dan ayo dapatkan hadiah serunya. Oke, teman-teman, kita mulai memasuki sesi pematerian di sini. Oke, berikutnya, ya, kurang enjoy rasanya kalau tadi saya sudah berkenalan, dari teman-teman belum berkenalan, begitu ya. Mungkin berikutnya kita akan berbagi sedikit tentang harapan dari teman-teman, teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kira-kira dengan nanti kita membahas sistem registri nasional nih, apa saja yang ingin IBT Heroes ketahui? Mungkin di sini saya akan mengajak 1 atau 2 peserta ya untuk berbagi ceritanya. Boleh di sini mungkin Bapak, oke, Bapak, di sini saya lihat ada Bapak Zulfikar. Bapak Zulfikar, halo. Boleh Bapak silahkan Halo, mungkin selamat diceritakan. malam. Iya, selamat malam Bapak. Hmm, saya lebih tertarik ke tentang isu karbon ya, karena selama ini bergerak di agroforestry sama pertanian. Kayaknya ini masih relate gitu loh, Mbak. Jadi harapannya sih Oke, dapat informasi lebih tentang isu karbon atau bagaimana
pengurusan Oke. izinnya dan lain-lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Pak Zulfikar untuk perkenalan dan juga harapannya mengikuti Zitalk malam hari ini. Ya, nanti berkaitan dengan karbon, semoga nanti dapat memperoleh apa yang diharapkan ya Pak ya, bersama dengan pemateri kita yang luar biasa malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Zulfikar. Berikutnya saya mau mengajak satu lagi peserta yang sudah hadir malam hari ini. Oke, di sini ada Oke, di sini ada Kak Rizka Putri. Kak Rizka Putri, halo. Boleh bercerita kepada kita di sini Kak yang sudah hadir di Zoom meeting? Oh, oke. Baik, baik. Kalau begitu tidak apa-apa. Mungkin satu lagi dari Kak Anissa di sini. Halo Kak Anissa. Apakah dapat berkenalan dan juga bercerita tentang harapannya Kak Anissa? Kalau belum, tidak apa-apa. Oke, di sini ada dari kolom chat teman-teman, saya tertarik mendapatkan informasi registry project karbon dengan skema compliance di SRN. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu untuk harapannya, semoga nanti dapat sesuai dengan yang diharapkan ini ya. Karena kita akan bersama dengan narasumber yang luar biasa malam hari ini dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, baik kalau begitu kita langsung saja menuju ke rules kita malam hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan mengenakan pakaian bebas rapi, kemudian mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi, lalu menonaktifkan mikrofon dan juga menyalakan kameranya selama acara talkshow berlangsung, kemudian mengaktifkan mikrofonnya ketika nanti sudah dipersilahkan, lalu dilarang mencoret-coret, membuat kegaduhan baik melalui chat maupun mikrofon atau bertindak tidak sopan di depan kamera, dan juga diwajibkan mengikuti peraturan yang sudah saya sebutkan tadi selama acara berlangsung. Demikian rules talkshow sudah saya bacakan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pematerian bersama dengan narasumber kita malam hari ini, yaitu Ibu Ruli Dora Karolin, selaku Koordinator Kelompok Kerja Sistem Registri Nasional, Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup. Baik, kita sama bersama di sini. Halo Ibu Ruli, apakah sudah terhubung dan hadir bersama kami? Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar dengan jelas, Ibu. Baik. Saya mohon maaf terlebih dahulu nih karena saya baru join. Mohon maaf atas keterlambatan Siap, Ibu. saya. Baik, tidak apa-apa Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ya baik Ibu. Berikutnya disilakan untuk menyampaikan materinya kepada IBT Heroes malam hari ini. Silahkan Ibu. baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya share screen ya, Bapak Ibu. Eh, Izinkan kami berbagi tentang apa itu sistem registri nasional dan barangkali kalau nanti dirasa kurang menjawab apa yang Bapak Ibu butuhkan, maka silakan saja kami terbuka dengan berbagai pertanyaan, saran, dan kritik yang membangun begitu Bapak Ibu. Sebagai informasi, kami memang sedang dalam tahap membangun, bukan membangun SRN ya Bapak Ibu, tapi memperbaiki SRN sehingga harapannya SRN menjadi sistem yang lebih ramah gitu ya. Mohon izin Bapak Ibu, eh, apakah sudah terlihat paparan saya? Sudah terlihat tetapi belum full layarnya Ibu. Oh baik. Untuk saat ini sudah Baik, terlihat Bapak Ibu. Ibu, malam hari ini saya akan berbagi tentang sistem registri nasional dalam kerangka MRV dan implementasi nilai ekonomi karbon yang sedang banyak ditanyakan begitu atau sedang banyak dibicarakan. Eh, Perlu kami informasikan, Bapak Ibu, saat ini banyak sekali yang menganggap bahwa SRN itu terbit karena adanya nilai ekonomi karbon. Tapi izinkan kami Bapak Ibu menggunakan acara malam hari ini sebagai sarana untuk kembali mengingatkan sebenarnya bahwa SRN yang di launching pertama kali tahun 2016 adalah
Mandat ketika kita meratifikasi Paris Agreement ke dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Jadi ada undang-undangnya gitu ya. Jauh sebelum kita bicara Perpres 98, kita sudah punya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Di artikel 13 atau di pasal 13-nya kita punya mandat untuk melakukan pelaporan begitu ya, atau pencatatan atau pendokumentasian upaya kita secara transparan, yang kemudian di tahun 2024 ditingkatkan sehingga namanya menjadi Enhanced Transparency Framework, yang sebelumnya hanya Transparency Framework menjadi Enhanced Transparency Framework. Dan Enhanced Transparency Framework ini adalah kalau kita terjemahkan ke dalam sistem kita adalah sistem MRP. Sehingga apapun yang kita laporkan begitu ya menjadi measurable, kemudian reportable atau dapat dilaporkan secara terverifikasi atau verifiable. Dan di Indonesia atau di level nasional kita sudah punya sistem MRV, sistem inventarisasi gas rumah kaca atau kita kenal dengan ScienceSmart, sistem registry nasional atau SRN, dan yang terakhir dan teranyar adalah sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia begitu. Lalu kita juga tidak boleh lupa begitu bahwa kita sudah punya komitmen yang harus kita capai di tahun 2030 yang kita tuangkan ke dalam dokumen NDC atau Nationally Determined Contribution, yang terakhir kita punya Enhanced NDC begitu Bapak Ibu. Lalu kapan kita boleh melakukan perdagangan karbon atau kapan kita boleh mengimplementasikan nilai ekonomi karbon? Di dalam Perpres 98 saat ini, saya harus bilang saat ini ya Bapak Ibu, kita terbuka dengan berbagai macam dinamika dan perubahan termasuk revisi gitu ya, Perpres ataupun revisi regulasi lainnya. Nah, saat ini adalah dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu. Dalam kondisi ketika kita sudah punya surplus. Apa itu surplus? Adalah kelebihan dari target yang sudah kita tetapkan. Contoh di 2023 kita punya target di CM1 itu sebanyak 1.648 ton CO2 ekivalen tingkat emisinya. Jadi di 2023 kita berharap tingkat emisi kita turun dari baseline gitu, turun dari BAU, turun sebanyak 500 lah begitu ya ceritanya, dari 2.100 menjadi 1.600. Namun setelah dilakukan inventarisasi ternyata tingkat emisi kita begitu ya hanya 1.300. Artinya kita berada di bawah target, ada surplus emisi ini. Ada surplus emisi antara tingkat emisi aktual dengan tingkat emisi target. Sehingga inilah ruang untuk kita melakukan perdagangan atau ruang untuk kita melakukan nilai ekonomi karbon. Nah, MRV tadi di dalam Permen LHK nomor 12 tahun 2024 disebutkan bahwa MRV baik untuk aksi mitigasi, aksi adaptasi maupun NEK itu dilaksanakan terintegrasi melalui SRN PPI. Jadi SRN bukan hanya sekedar platform Bapak Ibu, tapi adalah tempat untuk kita melakukan gitu ya, menyelenggarakan seperti itu. Kan ini ada proses yang tidak terpisah sama lain yang inventarisasi GRK. Artinya kita mengidentifikasi berapa sih emisi saya, dari mana sih sumber-sumber emisi saya begitu ya. Ketika kita sudah melakukan pemotretan atas diri kita sendiri gitu ya, baru kita bisa membangun skenario emisi, menetapkan baseline sampai dengan nanti kita daftarkan di sistem registry seperti itu. Dan proses ini proses yang tidak terpisah satu sama lain begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kebijakan begitu, ada kebijakan perencanaan pembangunan untuk satu data gitu, tata kelola data melalui penyelenggaraan satu data. Ini yang kemudian memberikan mandat pada sistem-sistem informasi yang berada di pemerintahan untuk saling mendukung. Salah satunya adalah dengan perbaikan dan interoperability SRN dengan berbagai sistem. Salah satunya dengan sistem inventarisasi GRK nasional atau ScienceSmart. Di dalam ScienceSmart begitu Bapak Ibu diberikan ruang untuk Bapak Ibu atau proponen saat ini hanya untuk pemerintah provinsi dan
kementerian lembaga, tapi ScienceSmart juga sedang diperbaiki untuk dapat digunakan oleh pelaku usaha. Jadi di ScienceSmart itu Bapak Ibu bisa melakukan pemantauan, kemudian melakukan pengumpulan data aktivitas dan mendapatkan hasil penghitungan emisi GRK. Nah, hasilnya ini yang kemudian Bapak Ibu di gambar ini kami mencoba menyampaikan bahwa ada bagi pakai data di antara dua sistem ini. Jadi proponen dalam hal ini pemerintah, dunia usaha, pemerintah nasional, masyarakat siapapun itu, melakukan yang pertama adalah pengukuran tingkat emisi. Ketika sudah melakukan pengukuran tingkat emisi di ScienceSmart, baru bisa susun baseline, baru bisa rencanakan aksi, laksanakan aksi, dan kemudian dilaporkan ke sistem registry nasional. Nah, bagi pakai data di antara SRN dan ScienceSmart inilah yang kami gunakan untuk men-tracking sejauh mana kita sudah mencapai NDC kita, begitu Bapak Ibu. Dan SRN ini akan terkoneksi dengan sistem registrinya UNFCCC untuk memantau apakah negara-negara anggota UNFCCC gitu ya, pada track yang tepat gitu dalam mencegah kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat. Jadi komitmen Indonesia mencegah kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat, tidak lagi 2 derajat begitu ya Bapak Ibu. Jadi lebih ambisius lagi target kita. Nah, siapa saja yang berhak melaporkan gitu. Jadi siapa saja memang berhak melaporkan Bapak Ibu. Baik itu pelaku usaha, masyarakat, kemudian pemerintah subnasional, serta kementerian lembaga. Dan yang dilaporkan meliputi perencanaan dan pelaksanaan gitu ya. Yang kalau untuk skema SPI begitu ya, perdagangan karbon kita istilahkan dengan DRAM dan LCAM. Nah, Bapak Ibu, saya hanya bahwa ketika kita bicara penyelenggaraan NEK tidak lepas dari komitmen kita terhadap NDC. Dan SRN di dalam Perpres 98 mendapatkan mandat secara khusus untuk mencatatkan gitu ya, untuk mencatatkan segala upaya yang dilakukan oleh Indonesia baik itu aksi maupun sumber daya yang kita kontribusikan termasuk transfer unit karbon itu pun dicatat di SRN. Seperti itu. Nah, SRN ini menampung dua mekanisme, Bapak Ibu, kalau boleh dikatakan secara umum begitu ya. Jadi ada MR dan V begitu ya. Proses MRV di dalam SRN ini yang pertama ada pengukuran yang kita bagi pakai data dengan ScienceSmart begitu ya. Kemudian setelah itu ada pelaporan dan ada validasi dan verifikasi. Ada mekanisme nilai ekonomi karbon dan ada mekanisme apresiasi. Yang ini diatur oleh Permen 21, Permen LHK ya Bapak Ibu sampai dengan saat ini. Lalu yang ini Permen LHK nomor 12. Jadi dua permen yang mengatur dua mekanisme yang berbeda. Yang membedakan adalah pada proses validasi verifikasi. Jadi pada nilai ekonomi karbon, proses validasi dan verifikasinya itu dilaksanakan oleh lembaga independen atau kita kenal dengan lembaga validasi verifikasi. Sedangkan pada skema atau pada mekanisme apresiasi yang diatur dalam Permen 12, proses ini dilaksanakan oleh tim MRV yang sudah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, yang di dalamnya berisi para pakar dan perwakilan penanggung jawab sektor. Seperti itu. Sehingga outputnya akan berbeda. Output yang dihasilkan dari mekanisme nilai ekonomi karbon sifatnya memiliki valuasi ekonomi yang dapat diperdagangkan. Sedangkan pada skema apresiasi begitu ya, sertifikat apresiasi ini dapat digunakan untuk kebutuhan compliance seperti contohnya proper begitu ya. Industri yang ingin naik ke proper gold atau dari biru ke hijau dapat menggunakan gitu sebagai wujud kontribusi atau beyond compliant-nya begitu ya Bapak Ibu dalam pengurangan emisi. Dan untuk SPEGRK begitu ya yang bernilai ekonomi tadi kita catatkan di karbon registry yang bukan merupakan bagian terpisahkan dari SRN. Jadi ini embedded gitu ya dengan SRN. Nah, siapa lembaga validasi dan verifikasi yang tadi saya maksudkan?
di SRN sudah diberikan informasi Bapak Ibu saat ini ada 8 LPV yang sudah terakreditasi oleh KAN pada skema NEK. Jadi kalau dia sudah terakreditasi saja tapi tidak pada skema NEK, dia tetap tidak bisa menjadi validator dan verifikator untuk skema SPEI ini Bapak Ibu, untuk skema NEK ini seperti itu. Nah, kami mencoba menyampaikan bahwa SRN adalah sekaligus sebagai, jadi selain sebagai tempat logbook pencatatan begitu ya, tapi SRN juga sebagai etalase yang berfungsi sebagai pasar primer. Sehingga para proponen pemilik SPE GRK dapat langsung melakukan transaksi dengan pembeli yang sebelumnya mungkin sudah janjian atau belum janjian, yang kemudian melihat pajangan SPE GRK-nya di SRN, itu bisa langsung melakukan transaksi begitu ya, dan akan dicatatkan di SRN. Sedangkan jika proponen yang ingin melakukan transaksinya di bursa karbon, di pasar sekunder, itu nanti akan ditransfer, ada integrasi data, ada transfer data di antara kedua sistem ini Bapak Ibu. Sehingga apapun yang terjadi di pasar sekunder itu akan tetap dicatatkan di SRN. Jadi berapa kali pun transaksi terjadi di sini akan dicatatkan. Siapa pemilik terakhir atau berhenti di mana satu SPE GRK, itu akan dicatatkan di sini. Nah, lalu bagaimana sih prosesnya begitu ya? Apa sih prosesnya? Dimulai dari, walaupun SRN saat ini sedang dalam perbaikan ya Bapak Ibu, jadi dimulai dari ketika proponen, kami mengistilahkan dengan proponen, itu melakukan pendaftaran atau pengisian data umum. Jadi mandatnya kan begini ya Bapak Ibu, bahwa kalau saya lanjut saja, kalau bagaimana Bu, kalau saya ingin main di voluntary carbon lainnya, apakah saya harus daftar ke SRN? Iya Bapak Ibu, tapi daftar itu artinya bukan hanya membuat akun, tapi sampai dengan mendaftarkan aksi apa yang sedang dikerjakan begitu ya. Setelah itu masuk proses ini mulai dari penyusunan, penyusunan rencana, validasi, penyusunan laporan capaian, verifikasi, sampai dengan terbitnya SPE GRK. Nah, memang Bapak Ibu harus kami akui bahwa saat ini tantangannya adalah di kami sendiri begitu ya Bapak Ibu. Kami saat ini belum menetapkan SLA atau belum ada timeline di mana proses ini berlangsung berapa hari, berapa lama begitu ya. Regulasi baru menyebutkan bahwa proses validasi itu paling lama 1 bulan sejak DRAM diterima oleh validator, dan proses verifikasi paling lama 6 bulan sejak laporan diterima oleh verifikator. Selanjutnya paling lambat 14 hari kerja SPE terbit setelah diterimanya permintaan penerbitan oleh proponen gitu. Nah, proses-proses ini yang kemudian akan kami coba standarkan begitu Bapak Ibu, untuk agar unit karbon yang kita hasilkan itu, kalau Pak Menteri kami menyebutnya high integrity carbon unit, supaya barang yang kita hasilkan itu adalah barang yang baik dan bagus begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini gambarannya, tahapannya Bapak Ibu. Yang saya beri warna merah adalah untuk membedakan ketika proponen mendaftar sebagai skema SPEI dan sebagai skema apresiasi. Jadi untuk skema SPEI dan apresiasi itu sama di prosesnya, kecuali di bagian yang merahnya ini gitu ya Bapak Ibu. Karena untuk skema apresiasi tidak ada kontrak kerja dengan LPV. Nah, gambaran besarnya seperti ini Bapak Ibu. Bahwa SRN adalah tempat untuk mencatatkan aksi dan sumber daya. Aksinya itu meliputi aksi mitigasi dan adaptasi, serta untuk Indonesia, kita punya join adaptasi mitigasi dan lainnya. Contohnya Proklim begitu Bapak Ibu, program kampung iklim. Kemudian ada pelaku mitigasinya, siapa saja yang boleh melakukan. Dan saat ini Bapak Ibu yang saat ini sedang viral gitu ya, bahwa dalam pelaksanaan mitigasi ini ya Bapak Ibu, kami membaginya dalam skema non-NEK dan skema NEK. Dan di skema NEK inilah berjalan mekanisme perdagangan karbon,
RBP, pungutan atas karbon yang nanti akan dibuat oleh Kemenkeu, serta mekanisme lainnya. Dan bicara Undang-Undang Nomor 16 atau Paris Agreement tadi, ini diatur di artikel 6. Perdagangan karbon sendiri ada dua jenis. Yang pertama offset dan yang kedua perdagangan emisi. Di dalam Perpres 98, di dalam Permen 21 juga sudah disebutkan bahwa kalau offset ini bisa lintas sektor begitu ya, sedangkan perdagangan emisi hanya terjadi pada satu sektor atau subsektor yang sama. Dan selanjutnya nanti kami akan berbagi pakai data Bapak Ibu, baik di lingkup KLH maupun di lingkup lintas kementerian. Mengapa? Karena kita punya kebijakan satu data, sehingga nantinya SRN menjadi salah satu decision support system untuk pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti itu. Nah, informasi ini tampilan baru gitu ya. Encourage Bapak Ibu mampir dan memberikan saran dan kritik karena kami membuka dapat memberikan pendapatnya begitu, dan kami sangat berharap pada SRN yang baru. Nah, bagi memberi ruang untuk pemerintah provinsi melaporkan aksi Red Plus yang mereka lakukan begitu Bapak Ibu. Selanjutnya saya berbagi kabar bahwa Indonesia, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mendengar, kita sudah menjalin mutual recognition agreement dengan GCM, Jepang, Joint Crediting Mechanism, serta dengan Gold Standard begitu ya Bapak Ibu, dan Plan Vivo begitu. Nah, sebenarnya maksud dan tujuan MRA itu harapan kami adalah bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil yang sudah kita akreditasi. Kemudian kita berharap dengan adanya MRA kita bisa meningkatkan volume perdagangan unit karbon. Kemudian memfasilitasi kerjasama karbon internasional serta meminimalkan hambatan pasar gitu. Harapannya tidak ada lagi apa ya SPGRK yang kemudian tertimbun begitu ya, baik di SRN maupun di bursa karbon sehingga menggerakkan instrumen ekonomi lainnya begitu. Nah, bagaimana mekanismenya? Saat ini gambaran umumnya ya Bapak Ibu, karena tiap MRA akan punya model yang berbeda-beda begitu. Contohnya misalnya kalau gold standard mintanya nanti ini mirroring, atau GCM nanti mintanya transferring, atau apapun lah begitu. Tapi secara umum seperti ini, bahwa teman-teman pelaku usaha yang ingin mendaftar di skema-skema lainnya, entah itu GCM, Gold Standard, Plan Vivo, atau kedepannya Vera, itu pertama-tama harus melakukan registrasi di SRN PPI. Artinya mendaftarkan terlebih dahulu aksinya. Setelah itu dia nanti akan diberikan pilihan mau kemana gitu ya. Dan setelah memilih skema MRA-nya gitu ya, akan mengikuti aturan di sana. Jadi apakah nanti harus bikin drum lagi? Tidak, karena kalau di sana mintanya susun PDD ya susun PDD. Tapi setiap dokumen yang ada di sini akan di mirror begitu Bapak Ibu. Akan ada datanya tersimpan di SRN. Sehingga nantinya pada saat keluar nih angka emisi terverifikasi akan ada joint labeling antara SPE dan mekanisme lain tersebut. Contohnya dengan gold standard lah gitu ya. Jadi SPE GS contohnya seperti itu. Nah, nanti joint labeling ini baru akan dikenakan PNBP begitu Bapak Ibu atas setiap penerbitan SPGRK-nya. Dan setelah terbit, proponen diberikan keleluasaan untuk memilih market tempat dia memajang SPGRK-nya. Apakah itu di IDX Carbon atau di SRN-nya saja atau sudah punya perjanjian jual beli sebelumnya, dipersilahkan. Itu Bapak Ibu sekilas paparan saya. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, kami terbuka. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ruli atas pemaparannya malam hari ini, luar biasa Ibu. Ya, seperti yang sudah disampaikan Ibu Ruri, Ibu Tihiro sekalian, berikutnya kita akan memasuki sesi kepada Ibu Tihiro sekalian.
Apabila ada pertanyaan, silahkan dapat disampaikan di kolom chat atau dapat juga langsung ditanyakan dengan terlebih dahulu raise hand dan juga menanyakannya melalui open microphone terlebih dahulu. Baik, kami tunggu beberapa saat. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Brian, Ibu Ruli. Pak Brian menanyakan di kolom chat Ibu, bagaimana pelaku usaha dapat melakukan dual listing pasar karbon Indonesia dan internasional, Bu Ruli? Baik, terima kasih Pak Brian. Seperti gambar saya tadi, Pak, bahwa tidak boleh ada no double claim, no double payment, no double issuance sebenarnya ya. Dan no double registry juga sebenarnya Pak. Itu mengapa ketika teman-teman pelaku usaha ingin mendaftarkan dirinya di skema yang lain, itu pertama kali harus terdaftar dulu di SRN. Kemudian nanti dia akan diberikan pilihan, Pak. Ketika sudah daftar SRN, di SRN yang baru tuh nanti diberikan pilihan. Apakah dia mau join di mana gitu ya, sudah ada pilihan-pilihannya. Nanti kita tinggal, apa ya Pak, saya sedang berdiskusi nih. Saat ini kami sedang memproses interoperability satu-satu gitu ya Pak. Kita sudah punya 3 MRA, tapi saya sedang memproses satu-satu. Saya sedang memproses interoperability kita dengan GCM. Jadi pendaftarannya tetap satu Pak, di kami gitu ya. Baru nanti, sorry, saya gambar yang tadi. Baru nanti akan mengikuti begitu ya Pak, mengikuti mekanisme yang ada di sana. Jadi kalau mekanismenya adalah menyusun PDDK atau menyusun apapun bentuk perencanaan akan tetap di sana. Lalu nanti kami simpan datanya begitu ya Pak. Nah, nanti MRA ini yang akan mengatur. Setiap MRA kita akan punya protokol yang berbeda-beda, tergantung negosiasi Pak yang kita sepakati begitu ya. Tapi ini adalah posisi tawar kita Pak. Posisi tawar kita adalah kita akan melabelkan, jadi joint label, tidak double registry dibilangnya. Tapi karena kalau double registry dia daftar di sini, daftar di sini. Kalau ini enggak Pak, daftarnya cukup di sini, lalu kita transfer datanya. Sebenarnya seperti itu Pak. Karena kita tahu bahwa di beberapa platform gitu ya, ada biaya pendaftaran gitu. Sedangkan di SRN tidak ada biaya pendaftaran Bapak Ibu. Itu mengapa kami mengencourage untuk teman-teman pelaku usaha untuk yuk daftarnya di SRN aja karena free gitu untuk pendaftaran di SRN. Berbeda dengan ketika pendaftaran di voluntary market yang lain. Seperti itu sih Pak yang sedang coba kami bangun Pak Dian. Terima kasih. Semoga cukup menjawab. Baik, terima kasih Ibu Ruli untuk jawabannya. Demikian Pak Brian, apakah sudah cukup menjawab atau ada tanggapan lain? Bapak silakan. Ya, terima kasih Bu. Tapi ada satu pertanyaan lagi dari saya. Pelaku usaha dalam hal ini seperti yang kita tahu seperti Nestle ya, sekarang kan sudah menerapkan biomass ya, 100% di pabriknya. Nah, ketika itu mau dimasukkan ke dalam voluntary carbon market, biasanya mereka akan berharapnya sih di pasar karbon internasional karena nilai karbonnya itu lebih tinggi katanya dibanding di dalam negeri. Nah, apakah memang nilai karbon yang kita perdagangkan di Indonesia sama di luar negeri itu memang ada gap harga yang cukup tinggi? Mungkin itu bisa menjawab sebaiknya saya mendaftarkannya memang di perdagangan karbon internasional atau domestik. Mungkin itu Bu pertanyaan tambahannya. Terima kasih. Baik, Pak Brian, terima kasih. Ya Pak, kita sadar bahwa kita baru nih membangun gitu ya. Orang belum kenal nih, siapa ini SKI gitu. Orang akan kenalnya Plan Vivo, Vera, atau Gold Standard seperti itu ya Pak. Sehingga sangat wajar jika orang masih, apa ya Pak, saya bilangnya masih wait and see seperti itu ya Pak. Atau masih, karena Pak, kami tidak pernah menentukan besaran harga karbon. Kami serahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Kami serahkan sepenuhnya pada bagaimana pasar membentuk harga seperti itu ya Pak. Sehingga kalau saat ini memang demand-nya sebagian besar dari dunia internasional gitu, karena Indonesia belum punya compliance market begitulah ya Pak ya. Nah itu mengapa kami saat ini coba membangun saya belum ketemu istilahnya merah barangkali juga gitu ya, lebih tepat dengan Corsia gitu, karena Corsia punya compliance market yang besar begitu ya, dan harapannya
unit-unit karbon di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Namun memang kita masih struggling dengan eligibilitas kriteria yang ditetapkan oleh Corsia ataupun oleh mekanisme-mekanisme lain. Jadi memang ada beberapa, bukan beberapa, voluntary market yang ada gitu ya, tentu punya eligibility kriteria masing-masing. Dan itu mengapa kami mencoba membangun SPEI pun punya eligibility kriteria. Tidak semua aksi bisa didaftarkan. Bukan tidak semua aksi bisa didaftarkan. Tidak semua aksi kemudian bisa menjadi aksi yang ikutan skema SPEI gitu. Kalau daftarkan silakan daftarkan gitu ya. Tapi tidak semua aksi. Nah, seperti itu Pak sebenarnya. Kalau misalnya contohnya yang Bapak tadi, Nestle sudah membangun mitigasi dengan memanfaatkan biomasa, monggo saja Pak didaftarkan ke SRN. Setelah itu silakan pilih pasar internasional mana yang Bapak ingin sasar. Apakah itu Tera kah, apakah itu gold standar kah, ataukah itu GCM kah? Silahkan saja Bapak Ibu. Jadi memang tujuan kami adalah mencatat bahwa Indonesia sudah melakukan sesuatu. Sebenarnya tujuannya seperti itu Pak. Karena saran ini tadi saya di awal sengaja tuh Pak, karena saran ini bukan lahir karena nilai ekonomi karbon. Saran ini lahir sebagai mandat bahwa Indonesia harus secara transparan begitu, melaporkan apapun kontribusinya, termasuk apa yang dilakukan oleh para pelaku usahanya. Sebenarnya seperti itu Pak yang sedang kami coba bangun begitu Pak Brian. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Ibu Ruli atas jawabannya dan juga Pak Brian untuk diskusinya. Berikutnya ini ada yang raise hand, ada Pak Eko Ratrianto. Halo Pak Eko, boleh disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya? Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya lebih awal lagi ya Bu ya. Jadi saya kebetulan sedang membantu pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan itu merancang suatu aksi mitigasi dan adaptasi banjir di daerah aliran Sungai Cisadane. Dan untuk melakukan itu yang kami rencanakan adalah untuk melakukan penanaman bambu di sepanjang das dan sekaligus melakukan pengembangan industri bambu berdasarkan hasil penanaman yang rencananya dilakukan. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, bagaimana saya menyiapkan proyek tersebut sehingga proyek tersebut itu bisa kami daftarkan di sistem registrasi nasional untuk bisa mendapatkan nilai ekonomi karbonnya. Mungkin pertanyaan saya sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, Pak Eko, terima kasih. Kalau ditanya bagaimana mengawali, bagaimana membangun begitu ya Pak, bagaimana membangun proyek karbon untuk bisa join di nilai ekonomi karbon begitu ya Pak. Sebenarnya gambaran kasarnya seperti ini Pak. Bapak pertama, karena yang saya di paparan lainnya gitu ya, ada juknis SPEI Pak, ada petunjuk teknis bagaimana suatu proyek, suatu kegiatan dapat diklaim menjadi aksi mitigasi yang layak untuk SPEI, begitu Pak. Ada eligibility kriteria. Pertama, bahwa aksi tersebut dilaksanakan setelah 2020, artinya mulai 1 Januari 2021, kemudian tidak lebih dari 5 tahun ketika draft tervalidasi, kemudian dilakukan dari aksi mitigasi, begitu ya. Artinya ketika Bapak mengklaim aksi mitigasi, Bapak harus punya reduksi emisi, Bapak harus punya angka entah itu pengurangan atau penambahan cadangan karbon. Tadi Ini baru Bapak sama bilang sekali, Bu. aksinya, iya, Bapak Nah, tadi bilang aksinya menanam, begitu ya Pak. Artinya kan Bapak melakukan kegiatan yang menambah cadangan karbon. Nah, saat ini saya harus bilang saat ini sebenarnya sudah banyak metode-metode begitu ya. Di CDM pun sudah ada metode dapat digunakan ya Pak, sebagai informasi metode di CDM dapat Bapak gunakan untuk menghitung berapa cadangan karbon yang sudah Bapak dapatkan. Artinya kondisi afforestasi gitu ya dalam small scale project. Tapi yang pertama harus Bapak lakukan adalah Bapak menyelenggarakan atau melaksanakan inventarisasi BRK.
Atau Bapak mengukur berapa sih tingkat emisi GRK saya sekarang, begitu ya Pak. Dengan Bapak mengetahui profil emisi Bapak bisa bangun skenario emisi. Karena reduksi emisi atau serapan yang Bapak bisa klaim adalah selisih antara baseline ketika Bapak tidak melakukan apa-apa dengan ketika kondisi Bapak sudah melakukan sesuatu. Itu dulu Pak kalau mitigasi. Setelah itu nanti Bapak susun dokumen rancangan aksinya, Bapak laporkan pelaksanaannya. Namun saya selalu memberi saran Pak pada setiap proponen atau penanggung jawab aksi yang ingin membangun proyek karbon. Please do feasibility study terlebih dahulu. Artinya Bapak menilai apakah proyek ini layak secara ekonomi atau tidak. Pertama-tama Bapak hitung potensi pengurangan emisi yang mungkin Bapak dapatkan, serta Bapak kira-kira kalau saya dapat 100 ton CO2 ekivalen dengan nilai karbon sebanyak, maaf, dengan nilai jual karbon kira-kira saat ini itu 10 US dollar begitu ya. Artinya contoh kalau 10 US dollar berarti kalau dikali 15.000 150.000, 150.000 dikalikan 100 ton CO2 ekivalen, apakah worth it ketika Bapak membangun investasinya gitu ya, ketika membangun proyek tersebut. Jadi kami sarankan Pak untuk proyek-proyek skala kecil itu melakukan perkiraan tersebut terlebih dahulu sehingga nantinya kalau hanya untuk mendaftarkan KSRN kami terbuka Pak. Silakan daftarkan, nanti silakan pilih. Karena ada skema apresiasi dan ada skema nilai ekonomi karbon. Tapi itu Pak mohon dipertimbangkan begitu ya Pak. Yang pertama kali harus dilakukan adalah Bapak mengetahui kondisi emisi Bapak saat ini untuk Bapak bisa membangun skenario baseline dan menghitung berapa potensi pengurangan emisi yang mungkin Bapak capai pada periode waktu tertentu. Begitu Pak Eko. Semoga tidak tambah bingung nih ya. Oke, ya sebenarnya lagi coba mengukur-ngukur nih ya. Sebetulnya kan kalau dari prosesnya itu ada proses di perencanaan aja ada proses penentuan baseline data ya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia data itu kan sulit sekali. Apalagi kalau kita bicara data apa namanya saya mau melakukan reforestasi sepanjang daerah aliran Sungai Cisadane gitu kan. Gak banyak juga datanya. Itu satu hal pertama berkaitan dengan data seberapa detail yang harus disiapkan. Yang kedua, kalau soal skala ya kami sudah mulai ngobrol ada rencana trasenya itu bisa sepanjang 20 km ya. Nah, dari trase 20 km itu kalau dilakukan penanaman dengan hitung-hitungan kasar yang saya browsing itu kita kalau sudah tertanam dan sudah hidup itu kita bisa 1 juta ton per tahun apa namanya karbon yang bisa diserap gitu. Nah, cuma ini kan baru perkiraan dari hasil browsing aja nih Bu ya. Nah sebetulnya untuk melakukan ini apakah banyak pihak atau konsultan yang bisa bantu kami secara lebih detail untuk melakukan persiapan awal ini? Mungkin bisa dapat masukan dari Ibu. Terima kasih. Oh iya sebenarnya Pak itu kami serahkan pada proponen. Jadi silahkan Pak ketika Bapak membangun proyek kemudian Bapak menggunakan tenaga-tenaga ahli gitu, kami persilakan saja. Sekaligus kami menyampaikan Pak saat ini kan ada banyak metode gitu ya Pak, ada banyak metode yang berkembang di dunia internasional. Namun memang saat ini saya harus bilang saat ini lagi nih Pak, karena dinamikanya cepat sekali nih ya Pak. Saat ini metode yang metode yang diperkenankan gitu ya berdasarkan Permen 21 itu ada 3 kategori Pak. Bahwa yang pertama adalah metode yang ditetapkan oleh Dirjen PPI dan yang kedua metode yang disepakati oleh ditetapkan oleh BSN dan yang ketiga metode yang disepakati oleh UNFCCC. Jadi
Silakan Bapak pilih metode-metode tersebut, begitu Pak. Silakan berkonsultasi dengan pakar dalam penggunaan metode tersebut sehingga Bapak bisa membangun. Jadi kami membuka opsi Pak. Misalnya ada nih proponen yang datang ke kami gitu, dia langsung bawa 3 opsi. Bu, kalau saya pakai metode A, reduksi emisinya sekian. Kalau saya pakai metode B, reduksi emisinya sekian. Saya pakai metode C, reduksi emisinya sekian. Yang mana yang saya boleh pakai dulu? Ya silahkan gunakan yang mana saja yang paling menguntungkan selama metode tersebut masuk dalam salah satu dari 3 kriteria metode yang tadi sudah ditentukan di dalam Permen 21, Pak. Kalau ada yang bertanya, Bu, saya boleh nggak pakai metodologi Vera? Contoh ya, Pak, langsung saja nih saya, karena banyak pertanyaan seperti itu. Boleh nggak saya pakai metodologi Vera? Boleh, kalau nanti kita sudah MRA. Sama seperti yang sekarang, Bu, boleh nggak saya pakai metode yang ada di gold standar? Boleh, Pak. Nanti Bapak pakai metode gold standar gitu ya. Kalau ketika Bapak, Bu, saya mau main di gold standar saja, saya mau pakai semua metode pilihan metode yang ada di sana, silakan saja. Tapi pertama kali tetap harus daftar dulu di SNN. Seperti itu sih, Pak. Mengapa kami membangun MRA juga tujuannya salah satunya memperluas opsi-opsi metode yang dapat digunakan oleh proponen ketika ingin menghitung reduksi emisi atau serapan. Gitu, Pak Eko. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Coba kalau misalnya kami cari waktu bisa datang ke kantor Ibu, mungkin diskusi untuk penyiapan proyek ya sebelum bisa mendaftarkan ke SRN, bisa ya, Bu? Silakan, Pak. Silakan Ya, baik. saja. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih pada Ibu Ruli atas penjelasan juga Pak Eko untuk diskusinya tadi. Berikutnya Ibu Ruli ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Ini setelah tadi Pak Brian ada dari Ibu Aida. Ibu Aida menanyakan apakah SRN dapat diakses oleh individu, Ibu Ruli? Bisa, Ibu. Bisa sekali, Bu Aida. Baik. Kalau contoh nih, Baik. Bu Aida di rumahnya pasang panel surya begitu ya. Kemudian ingin menyampaikan pada pemerintah bahwa Ibu sudah berkontribusi pada upaya Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim, monggo saja Bu dilaporkan. Tapi kalau Ibu tanya, Bu, panel surya di rumah saya mengurangi emisi tentu tidak banyak, apakah bisa main di NEK? Sepertinya tidak bisa, Bu, karena NEK seperti tadi saya paparkan, proses validasinya, verifikasinya dilakukan oleh LVV yang Bapak Ibu tentu harus membayar LVV tersebut. Jadi tadi saya bilang diperkirakan begitu, berapa besar reduksi emisi yang saya dapat dengan berapa investasi yang saya perlukan, seperti itu. Tapi kalau ingin mendaftar, silahkan saja. Baik, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya, Ibu Ruli. Demikian, Ibu Aida. Sudah cukup, Ibu? Terima kasih, Ibu. Baik, berikutnya Bu Ruli kita menuju ke pertanyaan dari Pak Willy. Terima kasih Ibu Ruli atas pernyataannya. Mungkin ya izin bertanya apakah SRN ada rencana untuk mendapatkan approval dari Corsia atau CCP labeling, Ibu? Iya, Pak Willy, terima kasih. Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa kita sedang mencoba komunikasi dengan Corsia sudah dibangun, namun itu tadi kita sedang mencoba mengidentifikasi begitu ya, apa sih yang eligible yang harus kita penuhi ketika kita nanti ingin bermain di Corsia begitu, Pak Willy. Terima kasih. Baik, Ibu, demikian Pak Willy, bagaimana? Sudah cukup jawabannya atau ada tanggapan lain, Bapak? Baik, kita ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu, Bu Ruli. Oke, pertanyaan dari Kak Anya di sini. Mohon maaf, sebentar sebelum itu ada dari Kak Indah terlebih dahulu. Apa perbedaan perdagangan karbon voluntary dan juga mandatori, Bu Ruli? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Indah Salfitri ya. Sebenarnya Bapak Ibu ada Paris Agreement, sebelum kita kenal Paris Agreement ada protokol Kyoto kalau Bapak Ibu ingat. Dan protokol Kyoto eranya berakhir di tahun 2020. Dan Paris Agreement efektif setelah itu. Begitu ya Bapak Ibu 2020 ke atas.
pada saat protokol Kyoto tidak ada yang namanya NDC, Bapak Ibu. Penurunan emisi wajib sifatnya hanya bagi negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang tidak wajib begitu ya. Voluntarily melakukan upaya pengurangan karbon, sehingga pada saat itu banyak dibuka pasar-pasar karbon yang dibuka untuk para pedagang karbon yang secara sukarela melakukan mitigasi dan memperdagangkan capaiannya tadi gitu ya di market-market tersebut. Namun setelah 2020, setelah adanya Paris Agreement, setelah Paris Agreement menjadi efektif gitu ya, semua negara yang menjadi anggota UNFCCC wajib melakukan upaya yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Itu mengapa namanya nationally determined contribution. Jadi kalau Indonesia mampunya nurunin sekian, itulah yang kita tuangkan di dalam NDC kita. Dan sejak itulah gitu ya, jadi perdagangan karbonnya tidak mandatori Bapak Ibu. Yang mandatori adalah upaya pemenuhan komitmen kita untuk menurunkan emisi gitu ya. Itu mandatori. Dan untuk pemenuhan mandatori tersebutlah pada akhirnya perdagangan karbon ini menjadi alat gitu. Alat untuk contoh nih, Indonesia punya surplus banyak. Sedangkan Singapura kurang, dia harus memenuhi mandatorinya, dia bisa beli dari kita. Begitu. Singapura bisa beli dari Indonesia dengan otorisasi namanya. Gitu ya. Kita bicara di artikel 6-nya Paris Agreement Bapak Ibu. Jadi bukan perdagangan karbonnya yang voluntary dan mandatori, tapi yang menjadi voluntary dan mandatori adalah upaya pemenuhan kewajiban mengurangi emisi. Itu Bapak Ibu. Koreksi saya jika saya salah, tidak apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ruli untuk jawabannya. Berikutnya dari dari Kak Indah tadi bagaimana? Apakah sudah cukup Kak? Atau ada yang mau ditanggapi? Silahkan. Oke, mungkin sebentar nanti menunggu respons dari Kak Indah, Ibu Ruli. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya di sini dari Pak Leonardo. Pak Leonardo bertanya, ada 3 pertanyaan Ibu Ruli di kolom chat. Saya izin bacakan yang pertama terlebih dahulu, Ibu. Apakah plastik kredit masuk ke target NDC Indonesia, Ibu Ruli? Langsung ketiganya atau bagaimana, Bu? Oke, apakah plastik kredit masuk? Bapak Ibu, tidak ada plastik kredit. Jadi kalau saya sedang mencari materi yang bisa menjelaskan pada Bapak Ibu sebentar. Target NDC kita. Jadi di dalam target NDC kita, Bapak Ibu, itu kita berkomitmen gitu ya. Berkomitmen untuk mengurangi emisi di 5 sektor penyumbang emisi GRK. Gitu ya. Jadi komitmen kita bukan mengurangi emisi di sektor pembangunan, tapi di sektor penyumbang emisi GRK. Penyumbang emisi GRK menurut IPCC ada sektor kehutanan, sektor hulu, saya tidak bilang kehutanan karena bunyinya sektor kehutanan dan penggunaan lain-lainnya gitu ya, forestry and other land use. Kemudian sektor energi, sektor pengelolaan limbah, sektor pertanian, dan sektor IPPU, Industrial Process and Product Use gitu ya, Product Utilization. Jadi di dalam NDC, setelah dokumen NDC, kita punya dokumen strategi implementasi NDC. Kita juga punya peta jalan NDC. Sehingga kalau ditanya apakah plastik kredit masuk target, saya tidak bisa bilang plastik kredit masuk target Bapak Ibu. Tapi ada upaya-upaya gitu ya di dalam NDC kita untuk mengurangi emisi di sektor-sektor tersebut gitu ya. Ada yang bilang, Bu, sektor kesehatan kok tidak ditulis atau sektor pariwisata kok tidak ditulis, karena ini bukan bicara sektor pembangunan. Kalau di rumah sakit,
yang notabene sektor kesehatan, kalau di rumah sakit melakukan upaya pengurangan konsumsi listrik gitu ya, maka dia sudah melakukan sudah melakukan aksi mitigasi di sektor energi gitu. Nah, kalau plastik secara khusus tidak disebutkan Pak di dalam strategi implementasi NDC begitu. Karena sampai dengan saat ini bahkan di IPCC guideline begitu ya Pak, karena plastik tidak terurai dalam bentuk karbon yang dapat lepas ke atmosfer dan membentuk lapisan gas rumah kaca begitu ya Pak, lebih ke pencemaran. Jadi pengendalian plastik itu lebih ke pengendalian pencemaran lingkungan Pak. Lalu jika sudah MRA, issuance-nya di SRN atau di gold standard. Saat ini kalau untuk gold standard Pak, kesepakatan yang kita dapatkan terakhir begitu ya, issuance pertama bukan issuance pertama, sampai dengan ya issuance-nya di gold standard kemudian di join labeling dengan SRN Pak. Mengapa di join labeling? Karena kita di negosiasi kita minta Pak tetap harus issuance-nya di SRN sebenarnya. Namun untuk menghormati gold standard yang juga kami mau terbitkan gitu. Makanya namanya join labeling Pak. Jadi ada 2 logo yang kita terbitkan bersama-sama gitu ya. Sehingga kita bisa tetap tarik PNBP atas penerbitannya, kemudian gold standard juga bisa mendapatkan fee atas issuance logonya seperti itu Pak. Kemudian karbon kreditnya jadi milik pemerintah Indonesia atau gold standard. Karbon kreditnya tetap jadi milik si pemilik aksinya Pak. Tidak dimiliki oleh, contoh nih, pemilik aksinya itu kan kita sudah, kalau di SRN sudah ditetapkan bahwa berlokasi di wilayah Indonesia. Contohnya Nestle lah yang tadi Pak Brian sebut gitu ya. Nestle Pak Brian sebut tadi, kemudian main di gold standard gitu ya. Ini milik siapa Bu? Tetap milik Nestle. Tetap milik Nestle, artinya tetap diperhitungkan sebagai bagian NDC Indonesia. Kecuali ketika dia nanti sudah nih, misalnya Nestle jualannya ke Samsung di Korea begitu ya Bapak Ibu. Apakah ini akan jadi milik pemerintah Korea? Tidak. Dia akan jadi milik si Samsung saja untuk pemenuhan kewajibannya si Samsung. Ketika negara Korea butuh SPE yang sudah dibeli si Samsung ini untuk memenuhi NDC-nya, di situ pemerintah Korea harus terlebih dahulu minta izin sama pemerintah Indonesia, Bapak Ibu, yang kita namakan otorisasi. Kalau pemerintah Indonesia sudah memberikan otorisasi, barulah SPE GRK tersebut akan menjadi milik negara pembeli SPE tadi, gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ruli untuk jawabannya. Demikian Pak Leonardo, Iya. jawaban dari Bu Ruli. Boleh sedikit bertanya sedikit Ibu ke Bu Ruli? Ya, Boleh, Bu Ruli, silakan. sedikit lagi aja. Jadi kalau misalnya carbon creditnya itu retire di SRN, apakah itu nanti bisa jadi milik Samsung Korea tadi misalnya gitu, Bu? Iya, iya tuh. Itu kami catat retired-nya di Samsung contohnya. Itu kami catat retired-nya di siapa? Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ruli. Baik, terima kasih Pak Leonardo untuk pertanyaan dan juga Ibu Ruli untuk jawabannya tadi Ibu. Berikutnya menuju ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Berikutnya dari Pak Lim Chan Peng. Apa perbedaan carbon offset dan carbon trade Ibu Ruli? Pertanyaan dari Bapak Lim. Apa beda karbon offset dan karbon trade? Mekanisme nilai ekonomi karbon itu ada 4, Bapak Ibu. Pertama, perdagangan karbon. Yang kedua, pembayaran berbasis kinerja. Yang ketiga, pungutan atas karbon. Dan yang keempat, mekanisme lainnya. Di perdagangan karbon ada 2, offset dan perdagangan emisi. Jadi perdagangan karbon ada 2, carbon trade ada 2, yaitu carbon offset dan
emission trading. Yang membedakan tadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau carbon offset adalah kegiatan atau aksi mitigasi yang dilakukan di luar boundary atau ruang lingkup badan usaha tersebut. Contohnya misalnya kayak kalau Nestle tadi melakukan penanaman begitu ya, kemudian dia jual itu ke sektor yang lain. Sedangkan kalau perdagangan emisi itu hanya boleh diperdagangkan di dalam satu subsektor atau sektor yang sama. Contoh ketenaga listrikan. Perdagangan emisi itu dilakukan antar pelaku usaha yang sudah mendapatkan kuota emisi. Artinya batas atas emisi. Sehingga kalau di Indonesia yang sudah diimplementasikan itu di antara pembangkit tenaga listrik, Bapak Ibu. Jadi kalau pembangkit yang satu sudah mengemisi melebihi kuotanya, dia bisa membeli dari pembangkit lain yang punya surplus atas kuotanya. Itu namanya perdagangan emisi. Jadi sebenarnya kalau offset itu, kalau dari pertanyaannya Pak Lim, itu karbon offset adalah bagian dari carbon trade, Pak. Seperti itu. Ya, benar. Terima kasih Bu Ruri. Benar. Sebenarnya adalah kesalahan saya. Saya punya soalan sebenarnya ada apa beza carbon offset dengan emission trade, emisi trade. Jadi minta maaf di sini. Jadi, oke, Bu Ruri, ini saya minta maaf. Saya dari Malaysia, kami dari company investor dari Singapura. Oke, jadi kami tahun 2023 sudah beli satu timber concession di Kateng. Jadi kami ingin menjalankan carbon trade. Tetapi baru-baru ini kami terus nampak keinginan dari pemerintah macam tidak begitu bersungguh tentang ini carbon punya projek. Jadi ramai investor sekarang masih rasanya ragu-ragu, tidak tahu ini jadi kah tidak jadi. Sebab gini, Bu Rudi, mungkin Bu Rudi dari pihak pemerintah bukan wakil pemerintah, tapi kami ingin tanya. Jadi seperti di Singapura, Thailand, mereka sudah menjalankan carbon tax, pajak karbon. Tetapi Indonesia masih belum. Okey, tidak apa. Jadi Malaysia akan menjalankan carbon tax pada tahun depan. Jadi kalau pemerintah betul-betul ingin menjalankan karbon di negara ini, seharusnya mau mendirikan Carbon Act, Regulation of Carbon, dan bentang di DPR. Selepas itu sudah jadi, barulah laksanakan pajak karbon, baru carbon tax. Tapi ini perlu mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Jadi saat ini kami nampak masih belum ada apa-apa tindakan dari pihak pemerintah. Tetapi dari pihak non-organisation macam NGO sangat hangat. Setiap bulan ada seminar di sini. Tapi di pihak pemerintah sana macam kami belum nampak ada apa reaksi yang sangat menarik. Jadi sebagai investor kami orang rasa takut, ragu-ragu. Ini betulkah pemerintah mau jalan ke tidak? Sebab sehingga ini DPR belum ada bentangkan tentang apa regulation carbon, lepas tu kapan mau mulai carbon tax. Jadi kami masih takut tahu. Jadi sebab ini wangnya kalau sudah ditaruhkan, ini perlu berapa tahun baru bisa dibalikkan. Jadi kami orang takut. Jadi Bu Rudi boleh kasih kami tahu apa reaksi para pemerintah kapan akan menjalankan carbon tax ataupun carbon regulation. Bu Ruri boleh kasih tahu kah? Baik, terima kasih Pak Lim. Sebenarnya kalau saya tampilkan gambar hanya untuk bantu saya menjelaskan ya Bapak. Jadi ini tadi kita bilang kalau offsetting di sini begitu ya Pak, kalau perdagangan perdagangan emisi di sini gitu. Memang tax karbon, pajak karbon belum Pak. Kita Kementerian Keuangan masih masih menyusun regulasi terkait pajak karbon. Jadi satu saat pelaku usaha yang punya kuota emisi, mereka either harus memenuhi membayar dosa karbonnya
atau dia membayar pajak karbon. Pilihannya seperti itu, Pak. Tapi saya tidak menjanjikan apapun untuk pajak karbon ya, Pak, karena masih ongoing gitu pembahasannya. Sedangkan kapan kita atau Indonesia sudah menjalankan regulasi karbon? Sudah, Pak. Itu mengapa pada 2024 kita sudah membuka keran perdagangan karbon internasional. Hanya saja memang untuk teman-teman pelaku usaha konsesi lah ya, PBPH begitu ya Pak. Teman-teman yang bermain di sektor hulu itu masih wait and see. Mengapa? Karena mereka masih apa ya Pak? Karena kita SPEI gitu ya punya ketentuan bahwa aksi mitigasi yang dapat diklaim harus punya nilai tambah atau additionality begitu. Nah, di bagian additionality ini teman-teman pemegang konsesi PBPH itu masih meminta kepastian atau kejelasan gitu. Padahal kita sudah jelaskan ada begitu banyak metode di luar. Di CDM kah? Kalau tidak mau pakai metode Dirjen PPI, sudah ada metode di CDM. Silakan gunakan atau silakan gunakan IPCC guideline. Tapi teman-teman mungkin masih ragu-ragu seperti Bapak tadi, apakah ini sudah berjalan atau belum? Sebenarnya sudah berjalan, Pak. Cuma memang saya harus akui bahwa beberapa investor semacam Bapak atau beberapa teman-teman penanggung jawab aksi itu masih ragu-ragu apakah kami nanti sudah bisa dihargai baguskah harga karbonnya atau apakah nanti akan ada yang beli produk kami. Kami paham Pak bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadi di antara para investor atau para pelaku usaha seperti itu ya Pak. Itu mengapa kami sangat butuh, sebenarnya kami terbuka ketika misalnya ada yang, Bu, kami sudah punya investor gitu, kami sudah punya calon pembeli, kami sudah punya calon buyer nih Bu, bagaimana Bu gitu. Sebenarnya kalau sudah punya calon buyer silakan diproses justru, lakukan pengukuran potensi pengurangan emisi, daftarkan di SRN, susun dokumen perencanaan, ikuti prosesnya begitu Pak. Itu akan jauh lebih baik kalau memang sudah punya buyer begitu ya, potensial buyer, sudah memetakan potensial buyernya mana saja gitu. Tapi kalau Bapak tanya kapan kami akan melakukan regulasinya sudah berjalan. Walaupun saat ini memang ada banyak pandangan yang merasa perlu revisi terhadap aturan-aturan ini. Itu dinamika begitu ya Pak. Saya tidak menutup, makanya tadi saya katakan saat ini karena tidak menutup kemungkinan adanya perubahan regulasi dalam waktu dekat begitu Pak Lim. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ruri. Terima kasih. Jadi ada waktu Sama-sama. kita mungkin di luar ngobrol lagi. Jadi sebenarnya ada Boleh banyak Pak. soalan, tapi saya tahu mungkin di sini tidak sesuai. Terus tanya, kasih peluang kepada orang lain gitu. Oke, terima kasih Bu Ruri. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik. Terima kasih Pak Lim dan juga Ibu Ruli untuk diskusinya. Berikutnya kita ke pertanyaan dari Pak Willy, Ibu Ruli. Untuk MRA, apakah proponen memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi di registri dari standar tersebut atau transaksi tersebut harus dilakukan di IDX Carbon, Ibu? Baik, terima kasih Pak Willy. Untuk gold standard memang, jadi seperti tadi saya sampaikan, tiap skema akan punya posisi yang berbeda-beda gitu ya, tergantung negosiasi kami dengan mekanisme tersebut. Nah, untuk yang GCM, Bapak Ibu, karena beda-beda. Jadi kalau untuk GCM, dari awal skema ini adalah untuk pemenuhan NDC-nya Jepang sebagai partner kita. Jadi ada porsi yang ini memang diserahkan untuk ke Jepang dan sebagian untuk pelaku Indonesia. Nah, untuk itu porsi yang untuk yang Jepang kan tidak dapat diperdagangkan. Nah, yang dapat diperdagangkan itu nanti bisa teman-teman pelaku usaha pilih apakah tetap mau main di SRN atau di IDX Carbon. Sedangkan untuk yang gold standard kemarin hasil negosiasi terakhir adalah proponen diberikan kebebasan juga Bapak Ibu, apakah ditransfer kembali ke gold standard atau bisa ditransfer ke IDX Carbon, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Demikian Pak Willy. Apakah sudah cukup atau ada tanggapan lain Bapak? Silakan.
Cukup jelas, Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Kak Anya. Kak Anya tertarik dengan penerapan SRN di sektor pendidikan, Bu Ruli. Apakah ada proyek karbon spesifik di sektor pendidikan Indonesia seperti di universitas yang sudah didukung oleh SRN? Jika iya, proyek seperti apa dan bagaimana cara menerapkannya di lingkungan kampus, misalnya melalui offset emisi? Apa bisa diawali dengan inventarisasi ditentukan baseline, ada aksi mitigasi dari kampus lalu diajukan? Demikian, Bu Ruli. Iya, terima kasih Ibu ya, Ibu Anya ya. Eh, Bu Anya, kami sudah bekerja sama dengan beberapa kampus nih. Kami membuka peluang kami membuka peluang beberapa kampus gitu ya untuk mendaftarkan aksi-aksi mitigasi mereka gitu. Contohnya nih, kemarin ada Universitas Lancang Kuning yang bekerja sama dengan satu pelaku usaha yang kemudian membangun arboretumnya begitu ya. Kemudian ada Universitas Brawijaya yang punya KHDTK yang ingin menghitung berapa potensi reduksi peningkatan serapan karbonnya, dan beberapa kampus lain yang juga sudah membangun, Bu. Jadi kami terbuka untuk teman-teman perguruan tinggi yang punya aksi-aksi mitigasi untuk kemudian mendaftarkan aksinya ke dalam SNM. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ruli. Demikian Ibu Anya, jawaban dari Ibu Ruli. Apakah sudah cukup atau ada tanggapan lain, Ibu? Oke, sudah cukup Ibu. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ade atau Kak Ade. Terima kasih untuk materinya Ibu Ruli. Izin bertanya, setelah drum divalidasi oleh LTV, kemudian proponen dapat melakukan aksi mitigasi pengurangan emisi dan melakukan monitoring untuk penyusunan LCAM. Apakah ada batasan minimal waktu pelaksanaan aksi sebelum bisa menyusun LCAM? Lalu apakah aksi mitigasi yang dilakukan sebelum penyusunan drum dapat diklaim, Bu Ruli? Oke. Baik, saya coba ini gambarannya ya. Sorry. Saya baca ulang pertanyaannya apa? Oh, setelah drum divalidasi, proponen kemudian melakukan monitoring, apakah ada batasan minimal waktu? Tidak, Pak. Jadi gini, saya belum share screen ternyata. Mohon maaf, kirain sudah. Ini ya. Jadi kalau untuk skema SPEI, Pak, ini ketentuan yang diminta di dalam skema SPEI ya, Pak, bahwa aksi mitigasi yang dilakukan itu sesudah 2020. Jadi per 1 Januari 2021 itu aksinya sudah dapat diklaim untuk SPGRK. Kalau yang sebelumnya silakan daftarkan tapi tidak bisa jadi SPGRK. Dan kemudian paling lambat 5 tahun sebelum drum tervalidasi. Jadi contohnya nih, Bapak Ibu melakukan penanaman lah paling mudah gitu ya, di tahun 2021. Dan baru akan melakukan pendaftaran di SRN tahun 2025. Sehingga baru akan lakukan validasi di tahun 2025. Boleh nggak? Boleh. Karena baru 4 tahun nih ke belakang gitu ya, baru 4 tahun ke belakang. Sehingga, nah kemudian Bu, kalau saya sudah bikin drum mulai 2021 sampai dengan 2031 gitu ya. Kemudian ini validasinya masuk di 2025. Saya mau klaim capaiannya yang mulai dari 2021 sampai 2025 karena saya sudah tanam 4 tahun nih, Bu. Boleh nggak langsung susun LCA? Pak, baru dengan jangka waktu 10 tahun. Bapak tentu akan perlu waktu untuk bisa klaim reduksi emisi. Sehingga apakah kami boleh ada modal untuk bayar verifikator? Boleh nggak, Bu? Boleh, Pak. Selama masih masuk dalam periode proyek yang Bapak usulkan. Dan berapa lama periode proyeknya? Untuk sektor non-kehutanan itu 7 tahun dan dapat diperbarui 1 kali. Atau 10 tahun dan tidak dapat diperbaharui. Tapi kalau sektor kehutanan karena panjang gitu ya, itu durasi proyeknya 10 tahun dapat diperbaharui 2 kali
atau 20 tahun langsung sekaligus dan tidak dapat diperbaharui. Seperti itu, Pak, penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ruli untuk jawabannya. Demikian, Kak Ade, bagaimana? Apakah sudah cukup atau ada tanggapan lain, Kak? Silakan. Sudah cukup, baik. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Kak Shelty. Apa saja tantangan yang dihadapi saat ini dalam proses penerbitan SPE GRK? Kalau tidak salah, total SPE GRK di SRN masih cukup rendah. Dan apa rencana ke depan untuk mendorong peningkatan SPE GRK, Bu Ruli? Baik, terima kasih. Kalau ditanya apa saja tantangannya, sebenarnya sebagian besar karena pelaku usaha begitu ya masih mencoba seperti yang saya bilang tadi. Mungkin banyak pelaku yang masih ragu-ragu, Bapak Ibu, ragu-ragu menunggu kepastian di mana mereka boleh kayak tadi, apakah saya boleh main di gold standard, bagaimana saya cara mainnya, mungkin masih itu, masih mengumpulkan informasi. Dan yang kedua, penggunaan metodologi. Sayangnya mungkin karena berpikirnya bahwa metode yang boleh digunakan hanya metode yang ada di SRN, padahal bukan itu ya. Jadi padahal di SRN itu kami menyampaikan metode yang ditetapkan Dirjen PPI. Namun di dalam skema SPI kan sebenarnya dapat juga menggunakan metode yang ditetapkan oleh BSN maupun metode yang ditetapkan yang disepakati oleh UNFCCC. Jadi pilihan metodenya sebenarnya tidak terbatas begitu ya. Nah, salah satu tantangannya itu tadi metode. Ada yang metodenya belum tersedia atau ada yang tersedia di CDM tapi tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, itu juga salah satu tantangan. Belum ada nih yang terbit dari sektor hulu gitu. Saya jujur saja karena ini transparan dan dapat dilihat oleh publik gitu ya. Bagaimana apa aja strategi kami? Kami sudah melakukan pendekatan pada berbagai pelaku usaha dengan bidang usaha masing-masing. Jadi untuk kehutanan kita sudah mendekati APHI, untuk asosiasi kelapa sawit kita juga sudah melakukan pendekatan, ada beberapa strategi gitu ya. Dan MRA adalah salah satu strategi yang tadi saya sampaikan. MRA adalah salah satu strategi untuk kita bisa meningkatkan suplai karbon tadi. Tapi tentu kami harus hati-hati karena kami tidak tahu nih ketika kami kemudian memperbanyak suplai, apakah demand-nya juga cukup banyak. Ini terkendala nih Bapak Ibu. Kemarin di salah satu event kami bahkan Pak Menteri kami bilang stok karbon yang kami buka untuk pasar internasional pun sampai sekarang sedikit peminatnya begitu. Jadi kita juga harus berhati-hati agar menjaga supaya harga atas unit karbon tersebut tidak juga terlalu rendah begitu. Terima kasih Bu Selvi. Baik, terima kasih Ibu Ruli untuk jawabannya. Demikian Ibu Shelty, apakah sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan lain? Oke, sudah terjawab. Baik, berikutnya kita akan menuju ke pertanyaan dari Pak Triawan di sini, Bu Ruli. Apakah perbedaan konten pada dokumen DRAM dan LCAM pada skema NEK dibandingkan skema apresiasi? Apakah ada format khusus untuk kedua dokumen tersebut? Jika ada, di mana kami bisa mengakses format dokumen tersebut, Ibu Ruli? Baik, terima kasih Pak Triawan. Untuk skema apresiasi saat ini sedang disusun Pak juknisnya. Template-nya memang kami belum menetapkan template, tapi akan ada template Pak yang harapannya template-nya tidak serumit begitu ya, serumit dokumen perencanaan untuk skema NEK. Tapi untuk juknisnya sedang disusun dan belum ditetapkan begitu Pak. Tapi untuk kalau misalnya saat ini Bapak Ibu ingin menggunakan template tertentu begitu ya, template tertentu yang contohnya Bu boleh nggak menggunakan template drum begitu yang ada di NEK, silakan Pak, karena kami memang harus akui saat ini juknisnya sedang disusun begitu Bapak Ibu, sehingga kami belum bisa bilang template-nya menggunakan A atau B atau C begitu, tapi sedang disusun. Siap Ibu, terima kasih untuk jawabannya Ibu Ruli. Demikian Pak Triawan, bagaimana? Sudah cukup Bapak? Sudah cukup, baik. Terima kasih banyak Bu Ruli untuk jawabannya. Terima kasih kembali Bapak. Berikutnya pertanyaan dari Kak Lutfi Lailiawati. Pelaporan ke SRN sifatnya wajib sesuai regulasi. Jika ada pelaku usaha atau instansi yang tidak memenuhi kewajiban ini, seperti apa konsekuensi yang diterapkan, Bu Ruli? Apakah berupa sanksi administratif, pembatasan izin, atau bagaimana, Bu? Baik, terima kasih
Ibu Lutfi. Laporan KSRN menjadi wajib jika proponen atau pelaku usaha ingin bermain atau ingin melakukan mekanisme nilai ekonomi karbon. Jadi kalau ditanya, karena bunyi regulasinya begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan SPEGRK atau kalau pelaku usaha ingin main di voluntary carbon market yang lain, wajib mendaftarkan KSRN. Kalau ada pertanyaan, Bu, saya tidak mau lakukan aksi mitigasi atau tidak mau daftarkan, ya tidak apa-apa, gitu. Karena bunyi regulasinya adalah untuk pelaku usaha yang ingin mendapatkan SPE. Lalu kalau dia tidak mendaftar ke SRN, Bu, dia main SPE, dia ingin main di voluntary carbon market tapi tidak mendaftar ke SRN, apakah akan ada sanksi? Akan ada sanksi, Bapak Ibu. Itu yang sedang disusun saya dari Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Monitoring dan Pelaporan Verifikasi. Untuk urusan regulasi itu regulasi yang mengatur sanksinya itu dikawal oleh direktorat yang berbeda, Bapak Ibu. Tapi bunyi di Perpesnya itu memang akan ada sanksi dan sudah pernah ditetapkan sudah pernah dikenakan gitu pada 2 pelaku usaha sanksi administratif sifatnya seperti itu Bapak Ibu. Yang sedang dan sudah berlaku. Namun aturan lebih detailnya memang sedang didiskusikan Bapak Ibu terkait pengenaan sanksi ini karena kemudian semakin berkembang kan ya begitu Bapak Ibu kondisinya. Baik, terima kasih Ibu Ruli untuk jawabannya. Demikian dari Kak Lutfi. Sudah cukup atau ada pertanyaan lagi Kak Lutfi? Silahkan. Baik, sambil menunggu respon dari Kak Lutfi, berikutnya pertanyaan dari Kak Fani, Ibu Ruli. Jika PLTA kami sudah mendapatkan sertifikasi UNFCCC, apakah harus input ulang di SRN untuk periode sebelumnya atau input hanya di tahun berjalan, Bu Ruli? Saya justru ingin bertanya, sertifikasi apa yang didapat oleh PLTA Ibu atas apa gitu barangkali. Saya malah Oh, mungkin istilahnya yang kami juga agak bingung ya, karena kami perusahaan Korea, jadi beberapa istilah ditranslate ke Inggris mungkin saya salah tangkap gitu dari rekan Korea. Nah, maksudnya mungkin hasil perhitungan karbonnya. Iya, yang Ibu ingin tanyakan, Bu. Jadi kan ini seperti yang Ibu bilang, kita sebaiknya membuat akun, kemudian kita masukkan data itu ke SRN-nya. Jadi yang harus kami input itu adalah data tahun berjalan atau dari awal setelah kami COD beroperasi PLTA. Baik, pertama tadi Bu, aksi yang eligible itu per sesudah 2021. Jadi kalau aksinya Ibu itu sudah mulai sebelumnya, COD-nya itu kalau kemarin Bu 2020. Baik, maka yang aksi yang eligible-nya yang di 2021 Bu. Tapi kalau boleh tahu COD-nya kapan Bu? 2020 itu tadi? Iya, betul, 2020. Oke, baik. Ya, Ibu ini bisa daftarkan, tapi nanti yang akan terbit, Ibu bisa inputkan data sebelum 2021, tapi nanti yang akan terbit sebagai SPE-nya adalah pengurangan emisi sesudah 2021, gitu Bu. Oh, baik. Oke, terima kasih Bu, jelas. Ada makanan? Baik, terima kasih Ibu Ruli dan juga Ibu Fani untuk diskusinya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Rohmadi, Ibu Ruli. Dengan sudah ditandatanganinya MRA dengan Plan Vivo, GCC, dan Gold Standard, siapa yang akan melakukan validasi dan atau verifikasi? Apakah LVP Indonesia yang saat ini 8 perusahaan itu boleh melakukan validasi dan atau verifikasi, Bu Ruli? Baik, dari kesepakatan kami sebenarnya LVP Indonesia dapat melakukan verifikasi untuk validasi verifikasi untuk aksi-aksi pelaku Indonesia yang didaftarkan di skema tersebut. Namun tentunya kami paham bahwa kami punya PR, pemerintah punya PR untuk meningkatkan kapasitas LVP kita ya Bapak Ibu. Termasuk karena
kan LVP kita sudah terakreditasi oleh KAN. Kemudian KAN sudah punya MRA dengan lembaga akreditasi internasional. Sehingga harapannya LVP kita juga bisa didorong untuk melakukan proses validasi verifikasi internasional. Nah, di dalam kesepakatan kami sebelumnya gitu ya, bahwa skema-skema tersebut juga bisa menerima LVP Indonesia gitu. Baik, terima kasih Oh, Ibu boleh Ruli. Bu Ruli. Jadi artinya pihak LVP Indonesia itu diakui oleh Plan Vivo gitu Bu ya? Iya, Pak. Di Oke. dalam negosiasi kita, posisi kita seperti itu. Karena MRA-nya adalah skema ke skema. Sehingga seharusnya kita saling merecognize begitu ya, Pak, judulnya. Ya, terima kasih Bu Ruli. Baik, terima kasih Pak Romhadi. Berikutnya, sebelum menuju ke pertanyaan selanjutnya, saya izin mengingatkan kepada IBT Hero sekalian untuk sesi tanya jawab akan berakhir pada pukul 20.35. Dilihat dari pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat, nampaknya tidak bisa terjawab semua. Berikutnya mungkin saya coba tanyakan kepada Ibu Ruli, apakah berkenan Ibu bila mana pertanyaan ini ditanyakan secara langsung kepada Ibu di luar forum ini, Ibu? Iya, silakan saja Bapak Ibu. Saya juga harus menginformasikan kami punya sarana namanya RKKIK. Bapak Ibu, Rumah Kolaborasi dan Koordinasi Iklim dan Karbon. Bapak Ibu bisa book jadwal Bapak Ibu. Tidak harus offline. Saya harus bilang tidak harus offline. Malah saya sarankan online karena kalau offline susah ya Bapak Ibu cari waktunya. Sedangkan kalau online Bapak Ibu bisa minta sesi kapan saja Bapak Ibu minta untuk melakukan diskusi online dengan kami. Memang kadang saya tidak bisa menemui langsung Bapak Ibu, tapi saya punya anggota tim yang bisa membantu Bapak Ibu dalam diskusi seperti itu. Baik, terima kasih Ibu untuk informasinya. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi Ibu Ruli. Ini ada pertanyaan dari Pak Dede Mulyaman. Terkait Permen LHK 21 tahun 2022, bagaimana mekanisme teknis joint labeling untuk SPE dan VCU agar tidak terjadi double counting, Ibu? Baik, Bapak Dede Mulyaman, izin menjawab Pak. Double counting konsepnya tidak diperhitungkan. Jadi gini, pelabelan atau joint label SPE dan VCU itu tidak pada konteks double counting. Yang dimaksud dengan double counting di sini adalah jika ada di dalam satu contoh nih Pak, di dalam satu aksi mitigasi begitu ya, atau Indonesia kemudian melaporkan capaian dari aksi REDD+ begitu. Kemudian aksi yang diklaim begitu, atau Bapak Ibu pernah dengar FCPF di Kaltim nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pernah dengar proyek REDD+ di Kaltim itu ada kegiatan REDD+ yang kemudian capaian kinerjanya diklaim sebagai capaian kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namanya nesting begitu ya, jadi proyek REDD+ nasional yang kita letakkan di Kalimantan Timur. Tapi kemudian ada PBPH yang juga ada di Kalimantan Timur. Nah, konsep double counting di sini adalah ketika Kaltim dan PBPH tersebut melaporkan capaian kinerja mitigasi di lokasi yang sama pada periode yang sama. Jadi, itu yang dimaksud dengan double counting. Kalau antara pemerintah provinsi dengan PBPH di Kaltim ini melaporkan pada periode waktu yang berbeda, tapi pada lokasi yang sama, itu tidak termasuk double counting. Seperti itu. Intinya, kalau double counting itu kalau aksi mitigasi pada lokus yang sama dilaporkan oleh dua proponen yang berbeda, tapi pada periode waktu yang sama. Begitu, Pak. Jadi kalau SPE dan VCU itu sifatnya hanya joint labeling pada reduksi emisi yang sama. Seperti itu, Pak. Semoga tidak bikin bingung Pak Dede Mulyaman. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Demikian Pak Dede Mulyaman. Bagaimana? Sudah cukup menjawab Bapak?
Cukup menjawab, Bu. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kembali Pak Dini Mulyaman. Ya baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Jadi saat ini sudah menunjukkan pukul 20.35 WIB. Untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, seperti yang sudah disetujui oleh Bu Ruli tadi, dapat disampaikan di luar forum ini. Mungkin bisa menghubungi email begitu Bu, atau bagaimana Bu? Iya, Dan silakan saya dikontak tidak apa-apa. Tapi Bu Seva, saya sebagai permohonan maaf saya karena saya tadi terlambat, sebenarnya saya masih berkenan menjawab sekitar 3 pertanyaan lagi, Bu. Kan saya sadar tadi saya terlambat masuk. oke, Silakan baik saja Ibu. kalau masih ada 3 pertanyaan lagi. Oke, baik kalau begitu Ibu siap. Oke, baik. Kalau begitu kita masih ada kuota untuk 3 pertanyaan. Berikutnya dari Kak Rizka Putri Adriani di sini. Ada 2 pertanyaan disampaikan oleh Kak Rizka, Ibu. Yang pertama, bagaimana dengan penetapan batas atas emisi per sektor, terutama untuk manufaktur atau FMCG? Apakah betul-betul site spesifik dan sifatnya grandfathering sehingga angkanya berbeda untuk setiap pabrik atau dipukul rata dalam satu sektor tersebut? Nah, yang kedua, Ibu, apabila dari sebelum 2020 perusahaan sudah menggunakan biomass namun belum 100%, apakah bila kita tingkatkan hingga 100%, maka 20% peningkatan tersebut kita bisa ajukan cut off drumnya dari tahap pembangunan proyek atau dari tahap operasional, Ibu? Baik, terima kasih. Penetapan batas atas emisi itu dilakukan oleh penanggung jawab sektor. Jadi tadi ada bagian yang ketika saya bilang, kapan sih kita boleh melakukan perdagangan karbon? Pertama pada kondisi kita punya surplus emisi, dan yang kedua adalah ketika kita ada satu mandat yang saat ini belum selesai dilaksanakan tapi sedang berproses, yaitu harus ada peta jalan perdagangan karbon per sektor yang disusun oleh penanggung jawab sektor. Jadi masuk perdagangan emisi di dalamnya itu diatur oleh penanggung jawab sektor. Jadi contoh, kalau ini industri manufaktur, maka nanti dilihat nih, kalau itu berkaitan dengan penggunaan energi, konsumsi energi begitu, itu sudah diatur oleh Kementerian ESDM selaku penanggung jawab sektor energi. Jadi nanti akan ditetapkan kalau saat ini baru ketenaga listrikan, batas atas emisinya ditetapkan per pembangkit. Tiap pembangkit akan punya kuota berbeda-beda. Contoh di pembangkit seperti itu ya, karena yang lain belum. Bahkan perindustrian juga belum menetapkan batas atas emisi untuk pelaku industri yang di bawah binaannya. Seperti itu yang pertama. Kemudian kalau untuk apakah bisa bila kita tingkatkan hingga 100%, maka 20% peningkatan tersebut bisa kita ajukan? Monggo saja, Bu. Jadi sebenarnya itu tergantung proponen, Bu, Ibu. Jadi memang prosesnya adalah proses Bapak Ibu melakukan inventarisasi GRK, Bapak Ibu tetapkan baseline ketika belum melakukan efisiensi tadi 100%, begitu ya. Jadi silakan saja Bapak Ibu menghitung kira-kira yang eligible, kira-kira reduksi emisinya bisa saya dapatkan dari mana. Dan eligible atau tidaknya nanti akan ditentukan nih pemilihan metodenya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tingkatkan hingga 100%, saya ajukannya 30%, 20%, itu nanti Bapak Ibu tergantung metode yang Bapak Ibu pilih. Saya tidak bisa, kami dari SRN Bapak Ibu tidak bisa memaksa menggunakan metodologi tertentu. Hanya kriteria metode lah yang kami sampaikan bahwa pilih salah satu dari 3 kriteria. Tapi apakah untuk aksi A menggunakan metode A, untuk aksi B itu kami tidak tentukan. Kami serahkan sepenuhnya pada proponen dalam menghitung berapa capaian, Mas. Nanti akan ada validator dan verifikator yang akan menentukan apakah ini layak atau tidak layak. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ruli untuk jawabannya. Demikian Kak Rizka Putri Adriani, bagaimana? Sudah cukup terjawab atau ada tanggapan lain Kak? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya cukup jelas. Kebetulan kami sangat ingin mendengar tentang BAI ini kapan keluarnya, karena dari direktur sendiri dengan adanya kemarin carbon tax regulasi sudah keluar, jadi ingin bersiap-siap gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih kembali Kak Rizka. Berikutnya Ibu Ruli, ada pertanyaan dari Pak Sando Simbolon. Apakah akan bekerja sama dengan Vera? Itu pertanyaannya, Iya, Ibu. Pak. Iya, Siap, Pak. Ibu. Minggu ini kami akan membahas bersama Vera untuk payungnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, satu pertanyaan lagi Ibu atau dua pertanyaan? Satu pertanyaan lagi ya dari Pak Amir di sini. Ada pertanyaan SPE GRK untuk proyek agroforestry. Periode kredit karbonnya minimal dan maksimalnya berapa tahun di SRN nih Bu? Kalau contoh di Vera kan proyek sektor forestry bisa sampai 50 tahun lebih periode kreditingnya. Demikian. Ya, Pak, ini tadi sudah saya jawab, Pak. Jadi kalau untuk volley, saya tidak bilang agroforestry ya, Pak. Yang forestry and other land use berbasis lahan gitu ya. Satu periode proyek itu 10 tahun dapat diperpanjang 2 kali, artinya 10, 10, 10, atau Bapak ambil satu kali periode 20 tahun tapi tidak dapat diperpanjang. Kalau di Vera sudah 50 tahun lebih, sudah bisa 50 tahun seperti itu yang nanti kami kalau nanti ke depannya akan ada kerjasama dengan Vera, itu akan menjadi bagian dari kami bilang apa ya, kami akan ada review gitu ya Bapak Ibu dengan Vera, review pakar dengan Vera untuk melihat apakah kondisi ini dapat diterapkan di Indonesia atau tidak. Seperti itu sih Pak, yang saat ini sedang kami diskusikan. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Bagaimana Ibu Ruli? Apakah masih bisa satu pertanyaan lagi atau sudah cukup Ibu? Tadi sudah terhitung 3 pertanyaan. Dapat kita cukupkan Ibu? Baik, kalau begitu. Oke, tapi berikutnya saya izin bertanya untuk materinya, apakah nanti berkenan dibagikan Ibu Ruli? Karena tadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan terkait materi hari ini. Boleh. Saya kirimkan kemana materinya? Nanti mungkin dapat dikirimkan ke kontak person dari kami, Ibu, yang nanti dari tim kami akan Oke, menghubungi karena Ibu. saya menggunakan, saya dibantu sama staf saya tadi untuk berkomunikasi. Mungkin saya kirimkan ke staf saya nanti untuk kirimkan ke, karena saya nggak pegang kontaknya tadi. Mohon maaf. Baik Ibu, baik. Tidak apa-apa kalau begitu. Dengan senang hati Ibu, terima kasih. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nah sekali lagi mohon maaf untuk yang belum dapat terjawab pertanyaannya, tapi dapat langsung menghubungi Ibu Ruli seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ruli tadi. Adapun untuk link absensinya nanti dapat diakses di grup ya Bapak Ibu di full link yang sudah kami bagikan. Berikutnya langsung saja kita abadikan momen kita bersama pada malam hari ini dengan dokumentasi. Boleh mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyalakan kameranya. Silahkan karena akan ada dokumentasi untuk mengabadikan momen kita malam hari ini. Baik, kami tunggu beberapa waktu. Yang mau menyalakan kameranya, disilakan. Baik, sama-sama Ibu. Ya, kami tunggu Bapak Ibu teman-teman hingga... Oke, masih ada yang mau menyalakan kameranya. Dalam hitungan ketiga nanti kita akan dokumentasikan. Ya, oke, sudah siap? Baik, langsung saja untuk dokumentasi boleh silahkan tersenyum ke arah kamera Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga akan didokumentasikan. Saya hitung dari sini. 1, 2, 3. Ya, sudah terdokumentasikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah... Baik, terima kasih juga. Oke, ya, oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyalakan kameranya dan juga tentu saja terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Ruli atas seluruh ketersediaan waktu dan juga pemaparan materi serta diskusinya malam hari ini, Ibu Ruli. Luar biasa. Baik. Kemudian kepada Ibu Tihiros tadi untuk absensinya jangan lupa diakses di grup WhatsApp yang sudah kami bagikan full linknya di sana. Dan kepada Ibu Ruli apabila ada keperluan lain Ibu boleh disilakan apabila hendak meninggalkan ruang Zoom meeting tidak apa-apa Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu. Baik, saya coba upload di kolom chat. Nanti sekiranya tidak bisa diakses, saya tetap akan kirimkan ke lewat staf.
Terima kasih, Baik, Ibu. Bapak Ibu. Siap, terima kasih banyak Ibu untuk materinya luar biasa Ibu. Ya sudah, baik kalau begitu Ibu T Heroes jangan lupa untuk cek kelas terbaru kami di website yang telah kami tampilkan linknya di QR di layar ya. Dengan mengakses link itu nanti dapat memperoleh berbagai informasi seputar ZIA Academy meliputi bootcamp, mini kelas dan juga pro kelas dari kami. Dengan mengikuti kelas kami, Ibu T Heroes berkesempatan langsung untuk mengikuti pelatihan yang tidak hanya tanya jawab aja tapi ada diskusinya secara langsung dengan para ahli di bidang energi baru dan juga terbarukan sehingga akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Baik, kemudian jangan lupa mengisi link presensi dan juga evaluasi yang sudah dibagikan di grup tadi dalam bentuk full link demi meningkatkan performa kami ke depannya. Dengan demikian, berakhirlah sudah Z-Talk malam hari ini dengan judul Sistem Registri Nasional, Alur Manfaat dan juga Tantangannya dalam Implementasi Proyek Karbon bersama narasumber hebat kita, Ibu Ruli Dora Caroline yang diselenggarakan oleh Zona EBT. Kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh EBT Heroes yang sudah hadir malam hari ini, sudah meluangkan waktunya dan juga kami ucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Akhir kata dari saya Sefari Madanti selaku fasilitator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, baik Pak. Baik Pak Rahmat, belum akan ditutup. Silahkan di-download dulu untuk materinya Pak. Bila mana sudah selesai, boleh dikonfirmasi Bapak. Siap Ibu, terima kasih.